Operasi Cakar Keadilan, ketika kehormatan prajurit diinjak-injak. Ini adalah kisah tentang para prajurit yang sedang berbaris, lalu diserang oleh sekelompok preman. Panglima divisi mereka tidak tinggal diam dan memutuskan untuk memberantas geng tersebut hingga ke akarnya. Di kawasan perbukitan Jawa Barat, markas divisi Siliwangi berada, suatu sore di musim kemarau yang membakar. Terik matahari yang menyengat seolah bisa melelehkan aspal. Punggung seragam para prajurit muda yang mengenakan perlengkapan tempur lengkap basah kuyup oleh keringat, dan uap panas yang naik dari jalan beton menguji batas ketahanan mereka. Ini adalah etapa terakhir dari baris berbaris taktis sejauh 30 km. Prajurit 2 Budi Santoso memusatkan pikirannya pada bentakan komandan regunya. "Budi!" teriak suara itu. Budi mengangkat kepalanya, semangatnya yang tadinya melayang karena lelah seketika kembali waspada. Sosok mahasiswa bebas di kota metropolitan sebelum wajib militer telah sirna. Kini yang tersisa hanyalah kepala cepak, kulit sawo matang terbakar matahari, dan wajah lugu yang telah ditempa menjadi keras oleh latihan berat. Dia kini hanyalah seorang putra bangsa, prajurit 2 Budi Santoso. "Siap, mohon maaf, Komandan." Ia mengertakkan gigi dan memperbaiki perlengkapan tempurnya yang mulai longgar. Berat ransel lebih dari 20 kg yang menekan pundaknya tidak seseram rasa sakit dan lelah yang tak berkesudahan. Tapi ia tidak mau menyerah. Orang biasa sepertinya, hanya disinilah ia ingin menjadi kuat, melampaui batas dirinya. Lebih dari itu, ia memikirkan wajah ayah dan ibunya yang menanti di ujung jalan ini, memikirkan mimpi-mimpi yang akan ia wujudkan setelah purna tugas, dan kembali melangkah, setapak demi setapak. Rombongan prajurit baru saja melewati sebuah ruas jalan raya yang sepi dan berbelok ke jalan desa yang lebih kecil, hanya 2 lajur. Tiba-tiba dari belakang, suara klakson yang memekakan telinga dan deru mesin yang meraung-raung terdengar. Sebuah mobil sedan mewah berwarna hitam melaju dengan kecepatan gila. Mengabaikan sinyal dari tim pengawal jalan, mobil itu nekat mengambil lajur berlawanan dan menyalip sangat dekat dengan barisan prajurit. Para prajurit terkejut dan buru-buru menepi. Barisan seketika kacau. "Gila, siapa tuh yang nyetir?" Umpatan para prajurit terdengar. Seorang bintara yang bertugas mengatur lalu lintas berlari ke depan, mengayunkan tongkat komandonya dan menghentikan mobil itu. "Anda tidak lihat kami sedang dalam latihan militer? Kenapa nekat menerobos seperti ini?" Namun, yang keluar dari mobil bukanlah orang yang bisa diajak bicara sopan atau mengerti aturan. Seorang pria tinggi besar dengan tubuh penuh tato, yang sekilas saja sudah jelas seorang preman anggota geng. Ia mengembuskan asap rokok dengan kesal, menatap bintara itu dari ujung kepala sampai ujung kaki. "Heh, tentara, emang jalanan punya nenek moyang lo? Gue lagi buru-buru, merti?" Dari kursi penumpang depan dan belakang, 3 atau 4 pria dengan perawakan serupa ikut turun sambil tertawa terbahak-bahak. Mata mereka penuh ejekan dan penghinaan terhadap para prajurit. Melihat situasi yang tidak kondusif, perwira komandan lapangan memerintahkan para prajurit untuk mundur demi keamanan, sambil melaporkan situasi melalui radio. Saat itulah, mata si pemimpin preman tertuju pada Budi Santoso, yang baru saja keluar dari barisan untuk duduk dan memperbaiki tali sepatunya. Tatapan Budi yang tegar dan tidak mau tunduk meski kesakitan tampaknya memancing amarahnya. Bocah, sini lo." Ia menunjuk dengan dagunya, melontarkan perintah kasar. Budi sedikit bingung, tetapi teringat pelajaran untuk menghindari konflik yang tidak perlu dengan warga sipil. Ia pura-pura tidak mendengar dan bangkit. Sikap itu semakin membuat pria itu murka. Ia melangkah maju dan mendorong bahu Budi dengan keras. "Anj NG, berani ngelawan gue ya?
Lihat-lihat apa lo? Songong banget. Suaranya penuh cemoohan. Budi tidak menjawab, hanya menatap lurus ke arah lawannya. Keheningannya seolah menyiram bensin ke dalam api. Masuk tentara bikin lo merasa jagoan. Hah? Kenapa nggak jawab, bangsat? Buk. Sebuah suara kering terdengar. Tinjunya melayang tepat ke wajah Budi. Semua terjadi dalam sekejap. Budi terhuyung mundur beberapa langkah, darah segar mulai mengalir dari sudut bibirnya. Para prajurit di sekitarnya terkejut dan berteriak, tetapi gerombolan preman itu sudah membentuk barisan dengan wajah mengancam, membuat tak ada yang berani maju. Bajingan! Komandan Regu hendak menerjang maju tetapi ditahan mati-matian oleh perwira komandan. Ia tahu, jika seorang prajurit memukul warga sipil, masalahnya akan menjadi sangat rumit. Terjebak antara aturan dan kenyataan, wajah sang perwira pucat pasi. Oh, kena satu pukulan mukanya masih sangar juga? Belum sadar ya? Pemimpin preman itu kembali mengangkat tinjunya. Budi memejamkan mata. Rasa malu, marah, dan tak berdaya bercampur aduk, membuat seluruh tubuhnya gemetar. Seorang prajurit Tentara Nasional Indonesia dipukuli oleh preman di siang bolong di hadapan banyak orang. Ini bukan hanya kemalangan pribadi, ini adalah momen di mana kehormatan seragam loreng, kebanggaan bangsa, diinjak-injak di atas aspal panas. Ketika semua larut dalam keheningan yang putus asa, sebuah suara yang dalam dan dingin terdengar, memecah semua kebisingan. Berhenti. Suara itu tidak keras, tetapi mengandung beban seberat baja yang membuat semua orang di sana terdiam. Dari sebuah mobil jeep komando di belakang rombongan, seorang pria turun. Seragamnya disetrika licin, di kerah bajunya tersemat pangkat Mayor Jenderal yang berkilauan. Beliau adalah Mayor Jenderal Dharma Prakoso, Panglima Divisi Siliwangi, yang dijuluki Jenderal Macan karena ketegasan dan kegarangannya. Begitu Maijen Dharma Prakoso muncul, suasana seketika berubah. Matanya yang tanpa senyum itu dingin dan tajam. Ia tidak melihat Prada Budi yang terluka atau para prajurit yang emosi. Tatapannya terkunci pada pemimpin preman itu, Agus Taring. Biasanya, Agus adalah orang yang tidak takut langit atau bumi, tetapi saat berhadapan dengan tatapan Maijen Dharma, ia tanpa sadar menelan ludah. Itu bukan tatapan prajurit biasa. Itu adalah tatapan predator yang telah ditempa oleh situasi hidup mati dan pertempuran nyata yang bisa menembus isi hati lawannya. Anda siapa berani perintah-perintah di sini? Agus mencoba bersikap angkuh. Tapi Maijen Dharma memotongnya. Itu prajurit saya. Ia membungkuk, memungut topi rimba milik Budi yang jatuh, membersihkannya dari debu. Lalu, ia melangkah maju satu langkah ke arah Agus. Satu langkah itu saja sudah mengandung tekanan tak kasat mata yang membuat Agus dan komplotannya tanpa sadar mundur. Kalian tahu siapa yang baru saja kalian sentuh, dan apa yang baru saja kalian lakukan? Bukan, dia yang cari gara-gara duluan, sebuah pembelaan lemah terdengar. Sudut bibir Maijen Dharma terangkat membentuk senyum sinis. Seorang prajurit yang sedang berbaris dengan perlengkapan lengkap mencari gara-gara dengan segerombolan preman bertato? Cerita itu kau sampaikan pada anjing pun dia akan tertawa. Saya beri kalian 10 detik. Semua berlutut, tangan di atas kepala. Perintah sang panglima memiliki kekuatan yang tak terbantahkan. Tapi mereka bukan prajurit. Mereka adalah orang-orang yang hidup dengan keyakinan bahwa kepalan tangan lebih dulu daripada hukum. Orang tua ini pikir dia siapa? Geram salah satu anak buah Agus, menerjang ke arah Maijen Dharma. Para prajurit berteriak ngeri,
Panglima. Tetapi apa yang terjadi selanjutnya di luar dugaan semua orang. Maijen Dharma tidak menghindar. Sebaliknya, ia melangkah masuk tanpa ragu, tangannya menangkap lengan pria yang menerjang. Kerak! Sebuah suara mengerikan terdengar. Lengan preman itu terpelintir ke sudut yang aneh. Ia jatuh tersungkur ke tanah bahkan sebelum sempat berteriak. Maijen Dharma mendorongnya seolah membuang barang, lalu berbalik menatap Agus seakan tidak terjadi apa-apa. Gerakannya rapi, tegas, dan mematikan. Itulah inti sari bela diri militer yang diasah selama puluhan tahun. 5 detik lagi. Rasa takut menyebar seperti wabah. Lawan mereka bukan jenderal kertas. Ini adalah mesin tempur dalam wujud manusia. Agus dan sisa anak buahnya, berdasarkan naluri, menyadari bahwa mereka telah menyentuh orang yang salah. Mereka panik, lalu serentak berlutut, tangan di atas kepala. Maijen Dharma bahkan tidak melirik mereka. Ia berjalan ke arah Prada Budi. Ia secara pribadi membantu Budi berdiri dan bertanya, "Siapa namamu?" "Siap, lapor." "Nama saya Prajurit 2 Budi Santoso." "Luka parah?" "Siap, tidak apa-apa, Panglima," jawab Budi. Bibirnya pecah, darah masih mengalir, tapi ia menahan sakit. Di matanya, rasa malu telah digantikan oleh rasa hormat mutlak pada komandan yang telah membelanya. Maijen Dharma menepuk pundak Budi. Bukan tidak apa-apa. Kehormatan seorang prajurit diinjak-injak, bagaimana bisa tidak apa-apa? Maafkan saya. Kejadian ini terjadi di wilayah komando saya, ini adalah tanggung jawab Panglima. Tapi saya berjanji padamu, darah dan air matamu hari ini, bersama dengan kehormatan TNI yang dilukai, pasti akan saya tebus. Ia memanggil tim medis untuk memberikan pertolongan pertama pada Budi dan segera memerintahkan perwira stafnya untuk mengerahkan seluruh satuan Garda Khusus Divisi untuk menangkap para pelaku berdasarkan hukum militer atas tuduhan pengeroyokan terhadap prajurit dan pengancaman khusus. Tidak perlu lapor polisi setempat. Ini bukan perkelahian biasa. Ini adalah provokasi terang-terangan terhadap TNI dan deklarasi perang terhadap Divisi Siliwangi. Kembali ke markas komando, ruang kerja Maijen Dharma sedingin es. Ia segera mengumpulkan stafnya. Insiden hari ini bukan tindakan acak dari beberapa preman. Saya yakin di baliknya ada organisasi kriminal terstruktur yang meremehkan tentara dan mengacaukan ketertiban. Suaranya membuat semua perwira di ruang rapat menahan napas. Keluarkan perintah operasi Cakar Keadilan. Target, hancurkan dan cabut sampai ke akar-akarnya geng kriminal yang terlibat dalam penyerangan hari ini. Bentuk satuan tugas khusus gabungan dari Garda, intelijen, dan tim investigasi. Komandan Garda memimpin Satgas. Semua perkembangan laporkan langsung pada saya. Siap, laksanakan. Kolonel Hadi, Komandan Garda, berdiri dan menjawab dengan lantang. Maijen Dharma membentangkan peta. Ia menunjuk sebuah kawasan industri tua di pinggiran kota. Dalam 48 jam, selidiki dan laporkan entitas, skala, sumber dana, dan wilayah operasi utama geng macan putih ini. Terutama, ada kemungkinan besar mereka punya hubungan erat dengan aparat kepolisian setempat. Gali masalah ini. Kerahkan semua sumber intelijen militer untuk mencari bukti. Matanya berkilat. Ini adalah perang. Perang tak terlihat melawan kekuatan yang ingin melemahkan eksistensi TNI. Saya tidak akan mentolerir prajurit muda berseragam dihina lagi di tanah ini. Intelijen divisi segera bergerak. Perangkat penyadapan dan tim siber diaktifkan. Informan di lapangan mulai bekerja.
Hasilnya datang lebih cepat dari yang diperkirakan dan lebih mengejutkan. Geng Macan Putih bukan kelompok preman kacangan. Mereka punya ratusan anggota, mengendalikan tempat hiburan malam, kasino ilegal, dan operasi lintah darat untuk meraup keuntungan raksasa. Pemimpinnya, Agus, taring, brutal dan licik. Dan di belakangnya, ada hubungan kokoh dengan polisi setempat. Secara spesifik, bukti dan informasi menunjukkan bahwa Kapolres setempat, AKBP Heru Wibowo, menerima suap rutin untuk menutup mata terhadap kegiatan kriminal mereka. Pelacakan rekening menunjukkan sejumlah besar uang ditransfer ke rekening atas nama orang lain milik AKBP Heru setiap bulannya. Saat menerima laporan itu, Maijen Dharma murka. Polisi, yang seharusnya melindungi rakyat, justru menjadi backing organisasi kriminal? Busuk. Sudah terlalu busuk. Ia memutuskan untuk melancarkan operasi independen tanpa meminta kerjasama dari kepolisian. Ia tidak bisa mempercayai mereka. Waktu penyerbuan, pukul 4:72 jam dari sekarang. Target, sarang geng Macan Putih di sebuah galangan kapal tua dan 3 kasino ilegal di kota sebagai sumber dana mereka. Satuan tugas khusus menyerbu sarang utama untuk menangkap Agus dan para pentolannya. Garda serentak menggerebek kasino untuk mengamankan bukti. Tidak boleh ada kesalahan. Jangan biarkan satu pun lolos. Setelah rapat, Maijen Dharma memandang ke lapangan latihan dari jendela. Di sana, Prada Budi, tangannya masih diperban, sedang dipapah oleh rekan-rekannya. Meski tertatih, ia tetap berjalan tegar. Melihat itu, tatapan Maijen Dharma menjadi semakin dingin dan mantap. Budi, dan semua putra bangsa. Keringat dan air mata kalian tidak akan pernah sia-sia. Akan kutunjukkan pada kalian bagaimana negara ini melindungi kalian. Cakar sang macan Siliwangi telah mengarah lurus ke jantung yang busuk. 2 jam sebelum jam H, barak Satuan Tugas Khusus Divisi Siliwangi dipenuhi ketegangan. 30 prajurit paling elit, setelah bersiap lengkap, memegang erat senapan serbu berperedam suara, diam-diam mengatur napas. Wajah mereka dicat kamuflase tebal, menghapus semua ekspresi. Mata mereka menyala seperti mata binatang buas di malam hari. Berdiri di tengah ruang briefing, Maijen Dharma Prakoso menatap para prajuritnya dan memberikan instruksi terakhir. Kamerat sekalian, misi kita hari ini bukan sekadar melenyapkan beberapa penjahat. Kita akan mencabut tumor ganas yang mengejek hukum dan ketertiban negeri ini, yang menginjak-injak kehormatan rekan-rekan kita yang sedang menjalankan tugas suci. Suaranya yang dalam mendominasi barak. Target adalah gudang pusat di galangan kapal tua. Menurut info, Agus dan 15 pentolan lainnya sedang berpesta. Perlawanan mungkin akan sengit. Mereka kemungkinan besar bersenjata. Tapi tujuan kita adalah menangkap hidup-hidup, bukan membunuh. Kita butuh pengakuan mereka untuk membongkar seluruh jaringan kotornya. Ia menunjuk peta operasi. Tim Alpha serang gerbang utama. Tim Bravo ledakkan dinding kontainer di belakang dan masuk serentak. Tim Charlie kepung lingkaran luar, tutup semua jalan keluar. Setelah masuk, gunakan granat kejut dan granat asap untuk melumpuhkan pandangan dan keseimbangan musuh. Selesaikan situasi dalam 30 detik. Ingat, kita bukan mesin pembunuh, kita adalah pedang keadilan bangsa. Minimalkan kerusakan yang tidak perlu. Prioritaskan perlindungan warga sipil atau sandera jika ada. Ada pertanyaan? Hening. Tatapan para prajurit sudah menjadi jawaban. Bagus. Jangan lupa, di belakang kalian ada Divisi Siliwangi, ada Tentara Nasional Indonesia, dan rakyat Indonesia.
kembali dengan selamat. Siap. Gema suara mereka menggelegar. Para prajurit mulai bergerak tanpa suara. Kendaraan penyusupan khusus melaju seperti hantu dalam kegelapan menuju jantung kebusukan. Pukul 4 pagi. Galangan kapal tua. Tumpukan besi berkarat dan rongsokan membuatnya tampak suram seperti kuburan. Dari gudang besar di tengah, suara musik hingar-bingar dan tawa gaduh terdengar. Di dalam, pemandangannya kacau. Alkohol, makanan, asap rokok tebal. Agus, Taring, dan anak buahnya berkumpul di sekitar meja judi. Uang bertumpuk. Insiden pemukulan prajurit beberapa hari lalu bagi mereka hanyalah cerita bualan. AKBP Heru baru saja telepon. Katanya tentara-tentara cengeng itu cuma bisa ngeluh, nggak bisa apa-apa. Ada panglimanya yang kelihatan marah, tapi emangnya kenapa? Kita kan sipil. Kalau mereka nuntut, mereka sendiri yang repot, kata Agus dengan pongah. Anak buahnya tertawa menjilat. Betul, bos. Tentara kek, apa kek, di hadapan geng macan putih kita semua harus berlutut. Saat mereka sedang mabuk kemenangan, di luar gudang, suara yang sangat kecil dan aneh, seperti tokek, berbunyi 3 kali. Itu adalah sinyal dimulainya operasi. Duar. Seketika, bersamaan dengan ledakan yang menggetarkan tanah, gerbang besi raksasa gudang dan dinding kontainer di seberangnya meledak ke dalam seperti kertas. Keterkejutan belum sempat berubah menjadi ketakutan, bayangan-bayangan seperti iblis sudah menyerbu masuk. Hing! Suara mendesing yang memekakkan telinga terdengar. Granat kejut meledak, membuat pandangan semua orang menjadi putih. Segera setelah itu, granat asap menyelimuti seluruh gudang. Aarg! Mataku! Apa ini, bangsat? Para preman panik berteriak, meraba-raba tanpa arah. Beberapa mencoba menarik pistol dari pinggang, tetapi sudah terlambat. Dalam kegelapan dan asap, titik-titik laser merah telah mengunci dahi dan dada mereka. Bergerak, ditembak. Semua tangan di atas kepala, berlutut. Sebuah suara sedingin mesin terdengar menembus asap, seperti vonis dari dewa kematian. Perlawanan sia-sia. Para prajurit bergerak dengan sangat terampil, dengan cepat melumpuhkan para preman, mematahkan sendi, menyerang titik-titik vital, membuat mereka kehilangan kemampuan bertarung dalam sekejap. Pergelangan tangan mereka yang memegang senjata dipatahkan dengan presisi. Jeritan dan rintihan terdengar di mana-mana, tapi tidak ada satupun suara tembakan. 28 detik setelah operasi dimulai, Agus, Taring, merasakan moncong senjata yang dingin menekan kepalanya dan wajahnya ditekan ke lantai. Ia berteriak putus asa. Kalian siapa? Ini area sipil. Kalian melanggar hukum. Ketika asap menipis, yang muncul di hadapannya adalah Komandan Satgasus. Ia berbisik di telinga Agus, melanggar hukum? Beberapa hari lalu kalian mengeroyok seorang prajurit yang sedang berbaris. Itu legal? Kami adalah garda militer, dan mulai sekarang, semua pelanggaran hukum kalian akan diadili sesuai prosedur. Pada saat yang sama, tim investigasi menyerbu 3 kasino ilegal di kota. Para manajer mencoba mengunci pintu dan melawan, tetapi mereka dengan cepat takluk di hadapan kekuatan yang luar biasa. Miliaran rupiah uang tunai, peralatan judi, daftar pelanggan, dan buku hitam disita. Di dalam buku itu, tercatat secara rinci siapa saja yang telah disuap oleh geng macan putih dan siapa yang memberikan perlindungan. Keesokan paginya, seluruh kota gempar. Dimulai dari media lokal lalu menyebar ke media nasional, serangkaian berita dengan judul sensasional muncul. TNI grebek properti sipil,
pengeroyokan berujung aksi balas dendam militer. Secara khusus, sebuah koran lokal yang punya hubungan dekat dengan geng Macan Putih memasang berita tendensius di halaman depan. Divisi Siliwangi salah gunakan kekuasaan, puluhan prajurit ratakan usaha sipil. Penegakan hukum atau balas dendam pribadi. Isi berita itu dipelintir. Insiden pemukulan beberapa hari lalu diremehkan menjadi perkelahian kecil, sementara operasi militer digambarkan sebagai tindakan balas dendam emosional, sebuah pelanggaran konstitusi yang brutal. Di balik berita ini adalah AKBP Heru Wibowo dan sisa-sisa geng Macan Putih yang berhasil kabur. Mereka mulai memainkan peran korban untuk memanipulasi opini publik. Opini publik dengan cepat memburuk. Bahkan di internal TNI, mulai ada suara-suara khawatir bahwa tindakan langsung militer terhadap sipil sudah keterlaluan. Markas Besar TNI terus-menerus menelepon, menegur tindakan sepihak Maijen Dharma Prakoso. Melihat situasi menguntungkan baginya, AKBP Heru segera mengadakan konferensi pers. Operasi yang dilakukan TNI kali ini jelas merupakan tindakan penyalahgunaan wewenang dan pengintaian ilegal terhadap warga sipil. Saya sangat menyayangkan militer melakukan intervensi dengan kekerasan dalam masalah yang seharusnya menjadi ranah penyelidikan kami, kepolisian. Kami tidak akan tinggal diam atas pelanggaran HAM terhadap warga sipil yang baik-baik yang terluka dalam penindasan berlebihan ini. Pidatonya yang kurang ajar itu membuat opini publik semakin memojokkan TNI Maijen Dharma didesak ke sudut. Tapi ia tidak goyah. Sebaliknya, ia dengan tenang mempersiapkan langkah berikutnya, seolah sudah mengantisipasi semuanya. Mau main perang media? Baik. Biar saya tunjukkan pada kalian betapa beratnya sebuah kebenaran. Ia memerintahkan stafnya untuk mempersiapkan konferensi pers resmi atas nama Panglima Divisi. Tempatnya, Aula Utama Divisi Siliwangi. Perang lumpur ini akan saya akhiri dengan tangan saya sendiri. Semua orang mencoba mencegahnya, tetapi tekad Jenderal Macan tak tergoyahkan. Ini bukan lagi soal sukses atau gagalnya sebuah operasi. Ini adalah pertempuran lain di mana kehormatan dan kepercayaan pada TNI dipertaruhkan. Dan sang Jenderal Macan melangkah sendiri ke pusat badai. Aula Utama Divisi Siliwangi, tempat konferensi pers akan diadakan, penuh sesak. Ratusan wartawan hadir, blitz kamera menyala tanpa henti. Di wajah mereka ada campuran antara harapan dan keraguan. Bagaimana Maijen Dharma Prakoso, yang dicap sebagai komandan diktator, akan mengatasi krisis ini? Tepat waktu, Maijen Dharma Prakoso, didampingi oleh pasukan kehormatan, masuk. Seragamnya tanpa kerutan, wajahnya sedingin embun. Ia tidak terlihat seperti orang yang datang untuk meminta maaf. Ia berdiri di podium, memegang mikrofon, menatap seluruh aula, dan mulai berbicara. Terima kasih rekan-rekan pers yang telah hadir. Saya Mayor Jenderal Dharma Prakoso, Panglima Divisi Siliwangi, Tentara Nasional Indonesia. Alih-alih membungkuk, ia berdiri tegap dan memberikan hormat militer. Hari ini saya berdiri di sini bukan untuk membela diri pribadi atau divisi kami. Saya berdiri di sini untuk meluruskan kebenaran yang telah dikubur dan untuk membuktikan bahwa hukum dan keadilan masih ada. Ucapannya membuat aula bergemuruh. Beberapa media dan pihak tertentu sedang mencoreng operasi cakar keadilan sebagai penyalahgunaan wewenang, sebagai kekerasan terhadap warga sipil yang baik-baik. Baik. Sekarang, akan saya tunjukkan wajah asli dari warga sipil baik-baik itu dan alasan mengapa operasi ini harus dilakukan. Atas perintahnya, sebuah layar besar di belakang podium menyala. Video pertama diputar. Itu adalah rekaman asli dari bodycam perwira lapangan yang merekam momen prajuritnya diserang. Di layar,
Rekaman berkualitas tinggi itu memutar kembali adegan mobil mewah yang menerobos, sikap provokatif Agus Taring, dan adegan ia secara sepihak memukuli Pradabudi. Citra Pradabudi yang meski dipukul tidak melawan, mencoba menjaga martabat prajurit, sangat kontras dengan gerombolan preman yang tertawa mengejek. Seluruh aula dipenuhi bisik-bisik kemarahan. Pernyataan polisi bahwa ini hanya perkelahian kecil jelas sebuah kebohongan besar. Apakah ini citra warga sipil baik-baik? Apakah ini perkelahian kecil? Mengeroyok seorang prajurit muda yang sedang mengenakan seragam untuk menjawab panggilan negara, apakah itu ketertiban sosial yang kalian maksud? Suara Maijen Dharma penuh amarah. Ia memutar materi berikutnya. Sebuah rekaman suara. Berikutnya adalah rekaman percakapan telepon antara pemimpin geng, Agus Taring, dan Kapolres AKBP Heru Wibowo. Heru, suara kesal. Halo, Gus? Ada apa lagi? Agus, tertawa santai, Pak Kapolres. Cuma ngasih pelajaran sedikit ke bocah-bocah tentara. Tapi ada panglimanya yang datang marah-marah. Kira-kira aman nggak, Pak? Heru, menghela napas. Dasar kamu ini. Tenang saja, nanti saya yang urus. Diam saja. Tentara itu bodoh-bodoh, dikasih berita miring di koran juga diam. Lanjutkan saja kerjamu, nggak usah khawatir. Ketika suara AKBP Heru menggema di seluruh aula, para wartawan terdiam karena syok. Pimpinan lembaga kepolisian bersekongkol dengan organisasi kriminal untuk menutupi kasus. Semuanya terbongkar. Maijen Dharma tidak berhenti. Ia menampilkan salinan buku hitam yang disita, rincian ratusan juta rupiah uang suap yang mengalir ke rekening AKBP Heru, dan rekam jejak kriminal geng Macan Putih dengan puluhan kasus penganiayaan, pemerasan, dan penagihan utang. Semua bukti memiliki tanggal, waktu, dan nama yang terlibat. Fakta yang tak terbantahkan. Inilah alasan mengapa kami terpaksa bertindak keras terhadap warga sipil baik-baik ini. Ketika aparat penegak hukum telah menjadi perisai bagi organisasi kriminal, kami, TNI, memiliki kewajiban untuk membela diri dan mencabut kekuatan yang mengancam keamanan rakyat. Ini bukan penyalahgunaan wewenang. Ini adalah pelaksanaan tanggung jawab yang wajar yang diembankan kepada TNI. Suaranya menggelegar. Di sini, saya ingin bertanya. Sebuah negara di mana polisi, yang seharusnya melindungi nyawa dan harta benda rakyat, justru bergandengan tangan dengan preman untuk menipu rakyat, sebuah negara di mana prajurit yang sedang menjalankan tugas suci diinjak-injak di jalanan tanpa ada yang membela, apakah itu negara yang kalian inginkan? Konferensi pers itu adalah sebuah pembalikan keadaan yang sempurna. Keesokan harinya, halaman depan semua surat kabar dipenuhi berita konferensi pers Maijen Dharma dan skandal korupsi AKBP Heru. Jenderal Macan Siliwangi melawan balik dengan fakta. Gempar, skandal kolusi polisi dan preman terbongkar. Opini publik berbalik 180 derajat. Kritik terhadap TNI kini berubah menjadi kemarahan dan kutukan yang ditujukan pada AKBP Heru dan institusi kepolisian. Kebenaran yang mengerikan itu tidak berhenti di situ. Batu yang dilempar Maijen Dharma menciptakan riak raksasa yang mulai mengungkap puncak gunung es. Di tahanan, Agus Taring sadar bahwa AKBP Heru saja tidak bisa menyelamatkannya. Untuk bertahan hidup, ia mulai bernyanyi. Dari pengakuannya dan analisis buku hitam, tim investigasi militer dibuat terperangah. Geng Macan Putih bukan hanya geng lokal. Mereka adalah cabang dari sindikat narkoba raksasa yang terhubung dengan organisasi di Asia Tenggara, menyelundupkan sabu dalam jumlah besar ke Indonesia.
Mereka juga terdeteksi menyelundupkan senjata melalui jaringan mafia Rusia untuk dijual ke organisasi kriminal lain. Yang paling mengejutkan adalah fakta bahwa ada kekuatan yang lebih besar di belakang mereka. Dari pengakuan Agus dan dekripsi buku hitam, satu nama teridentifikasi sebagai pelindung semua kegiatan kriminal mereka, menggunakan pengaruh politiknya, anggota DPR, Bapak Haryo Sudibyo. Bapak Haryo, seorang anggota Dewan 3 periode yang selalu tampil sebagai pembela rakyat kecil, ternyata di belakang layar menerima dana politik ilegal dalam jumlah besar dari geng Macan Putih, mengintervensi proyek-proyek bisnis mereka, dan bahkan menggunakan kekerasan geng Macan Putih untuk menekan lawan politiknya. AKBP Heru juga merupakan orang yang ia tempatkan. Kasus ini kini telah melampaui skala penanganan sebuah divisi. Maijen Dharma segera melapor langsung ke Markas Besar TNI dan Badan Intelijen Negara, BIN. Saat menerima laporan itu, Presiden sangat marah. Ini adalah kasus megaskandal yang mengguncang fondasi keamanan dan tatanan negara. Beliau segera memerintahkan pembentukan tim gabungan khusus. Sebuah tim investigasi yang terdiri dari polisi militer, Kejaksaan Agung, dan BIN dibentuk, dan ujung tombak penyelidikan mengarah langsung ke anggota DPR Haryo Sudibyo. Sementara itu, prajurit 2 Budi Santoso, pemicu semua ini, mengikuti semuanya melalui berita di ranjang rumah sakit. Awalnya ia merasa takut karena berpikir telah menyebabkan masalah besar. Tetapi ketika ia melihat panglimanya dan rekan-rekannya berjuang melawan kekuatan jahat raksasa demi dirinya dan demi kehormatan TNI, api panas membara di hatinya. Ia memutuskan untuk tidak lagi takut. Ia menitipkan pesan kepada perawat untuk Maijen Dharma, "Tolong sampaikan pada Panglima, saya, Budi Santoso, akan menghadiri setiap persidangan sebagai saksi dan akan dengan berani bersaksi atas semua yang saya lihat dan alami. Karena saya juga seorang prajurit divisi Siliwangi. Keberanian seorang prajurit biasa menyulut api terakhir untuk perang demi keadilan." Setahun kemudian, sebuah persidangan bersejarah digelar. Di kursi terdakwa duduk bos geng Macan Putih, Agus Taring, dan komplotannya, mantan Kapolres, AKBP Heru Wibowo, dengan dakwaan menerima suap dan penyalahgunaan wewenang, dan di puncak rantai kejahatan ini, anggota DPR Haryo Sudibyo. Persidangan menarik perhatian seluruh negeri. Tim pengacara Haryo Sudibyo sangat kuat. Mereka berargumen bahwa bukti yang diperoleh dari investigasi ilegal militer tidak sah, mencoba membatalkan persidangan. Mereka juga mencoba menggiring opini bahwa operasi Maijen Dharma adalah balas dendam pribadi. Tetapi tim gabungan khusus dan kejaksaan militer tidak goyah. Berdasarkan bukti awal yang dikumpulkan oleh Maijen Dharma, mereka melakukan penyelidikan tambahan sesuai prosedur hukum dan mengajukan bukti-bukti kejahatan Haryo Sudibyo yang tak terbantahkan ke pengadilan. Aliran dana di rekening-rekening siluman, riwayat panggilan dari ponsel sekali pakai, dan kesaksian kunci dari sekretarisnya menjadi mata rantai yang menghubungkannya dengan geng Macan Putih. Puncak persidangan adalah pemeriksaan saksi. Banyak korban yang berani maju, dan akhirnya, pemicu semua ini, Sersan 2 Budi Santoso, naik ke panggung saksi. Dari seorang prajurit 2, ia kini telah menjadi seorang sersan yang matang. Ia menceritakan kembali kejadian hari itu dengan jelas, tanpa getaran dalam suaranya. Pengacara Haryo Sudibyo mencoba mendiskreditkan kesaksiannya. Apakah Anda yakin saat itu sama sekali tidak melakukan provokasi? Anak muda, bisa saja kan? Budi menatap lurus pengacara itu dan menjawab, "Sebelum menjadi prajurit, saya adalah warga negara Indonesia. Dipukuli tanpa alasan di jalanan, apakah itu bisa disalahkan pada kenakalan anak muda?" Saat itu, rasa sakit pribadi saya tidak sebanding dengan rasa sakit dan malu ketika kehormatan seragam loreng ini diinjak-injak.
Seragam yang saya kenakan ini bukan milik saya pribadi, tapi milik 500.000 prajurit yang siang malam diam-diam mencurahkan keringat di seluruh pelosok negeri. Kesaksian tulusnya membuat seluruh ruang sidang bergemuruh dengan tepuk tangan. Saksi terakhir yang muncul adalah Maijen Dharma Prakoso. Ia menatap lurus Haryo Sudibyo di kursi terdakwa dan berdiri di mimbar saksi. Saya seorang prajurit. Misi saya adalah melindungi negara, melindungi nyawa dan harta benda rakyat. Terdakwa Haryo Sudibyo dan komplotannya, demi kepentingan pribadi, telah menghina TNI yang merupakan fondasi keamanan nasional, telah menginjak-injak hukum, dan menipu rakyat. Selama orang-orang seperti ini masih ada, kami, TNI, tidak hanya harus bertempur dengan senjata, tetapi juga harus bertempur melawan musuh tak terlihat. Operasi Cakar Keadilan hanyalah awal dari perang itu. Dan saya tidak menyesali tindakan saya sedikitpun. Kesaksiannya bukan sekadar daftar fakta, melainkan pekikan dari lubuk hati tentang alasan keberadaan sebuah negara dan militernya. Setelah pertempuran hukum yang panjang, hari vonis akhirnya tiba. Hakim membacakan putusan dengan suara agung. Terdakwa Agus Taring terbukti bersalah atas tindak kekerasan, perdagangan narkoba, dan perdagangan senjata, divonis 25 tahun penjara. Terdakwa Heru Wibowo terbukti bersalah atas tindak pidana korupsi dan penyalahgunaan wewenang, divonis 12 tahun penjara. Terdakwa Haryo Sudibyo. Seluruh ruang sidang menahan napas. Telah melupakan tanggung jawabnya sebagai wakil rakyat, berkolusi dengan organisasi kriminal, dan mengacaukan tatanan negara. Kejahatannya sangat berat, divonis 15 tahun penjara atas pelanggaran undang-undang politik dan menerima suap. Tok, tok, tok. Palu keadilan menggema di seluruh ruangan. Dari bangku penonton, sorak-sorai dan tepuk tangan meledak. Perang yang dimulai dari kehormatan seorang prajurit yang terinjak-injak akhirnya berakhir dengan kemenangan keadilan, menembus jantung kekuasaan yang busuk. Beberapa bulan kemudian, Sersan II Budi Santoso bersiap untuk purna tugas. Ia sedang menghadiri pesta perpisahan kecil yang diadakan rekan-rekannya ketika seseorang memanggil namanya. Berbalik, ia melihat Bapak Dharma Prakoso dalam pakaian sipil, berdiri dengan senyum ramah. Beliau bukan lagi Panglima Divisi. Setelah sukses menuntaskan kasus itu, ia mewujudkan mimpinya sejak lama untuk mendidik generasi penerus, pensiun dengan hormat, dan beralih menjadi dosen di Universitas Pertahanan. Sersan Budi, sebentar lagi Mas Budi, ya. Selamat atas purna tugasnya. Bapak Panglima, Bapak dosen. Kenapa Bapak bisa ada di sini? Budi terkejut dan langsung berdiri. Bapak Dharma menekan pundaknya untuk duduk kembali. Berkat kamu, TNI bisa menyelesaikan masalah besar. Dan saya juga bisa menjalankan tugas terakhir saya sebagai prajurit dengan paling terhormat. Saya datang untuk mengucapkan terima kasih. Tidak, Pak. Justru saya yang mendapatkan pelajaran yang tak terlupakan. Saya belajar dengan seluruh jiwa raga saya, apa artinya menjadi seorang prajurit dan bagaimana negara melindungi kita. Keduanya saling menatap lama tanpa kata. Di mata mereka ada kepercayaan dan rasa hormat yang mendalam, melampaui hubungan atasan dan bawahan. Bapak Dharma memberinya sebuah kotak kecil. Di dalamnya ada sebuah pulpen yang diukir dengan tulisan, Hati Baja. Saya harap kamu akan menggunakan hati baja yang tidak pernah menyerah ini untuk menulis kehidupan yang luar biasa untuk dirimu sendiri. Setelah kasus itu, posisi TNI berubah secara dramatis. Sikap meremehkan atau menghina prajurit di masyarakat berkurang drastis. Sebaliknya, budaya menghormati dan mendukung para prajurit mulai terbentuk.
pemerintah mengumumkan kebijakan nyata untuk melindungi hak asasi dan meningkatkan kesejahteraan prajurit. Operasi Cakar Keadilan dicatat sebagai kasus sukses legendaris di militer, menjadi sumber inspirasi dan keberanian bagi semua prajurit. Beberapa hari kemudian, langkah Budi saat meninggalkan gerbang barak terasa ringan dan kuat. Ia telah menerima sesuatu yang jauh lebih berharga daripada apa yang telah hilang selama di militer. Kepercayaan pada diri sendiri dan sebuah hati baja yang tidak akan pernah tunduk pada ketidakadilan. Matahari terbenam di kejauhan, tetapi di dalam hati Budi, matahari cemerlang bernama keadilan yang tidak akan pernah tenggelam, sedang terbit. Itulah momen ketika seorang pemuda biasa menjadi pria sejati, seorang warga negara menjadi prajurit patriotik, dan selama hati-hati baja itu terus berkumpul, langit Indonesia akan selamanya damai.